Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denada Isgarnela dengan nomor BP 1710252025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai isu terkini dalam pengendalian penyakit tumbuhan, bioteknologi, dan penyakit tanaman. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Dr. Haliatur Rahma, SSI MP. Bioteknologi adalah manipulasi genetik dan penggandaan organisme hidup melalui teknik dan teknologi baru seperti kultur jaringan dan rekayasa genetika yang menghasilkan organisme baru yang telah ditingkatkan. Metode pemulihan tanaman telah digunakan untuk mengembangkan kultivar yang tahan terhadap berbagai penyakit, di mana penyakit tanaman merupakan ancaman bagi pertanian dunia dan ketahanan pangan secara umum. Contohnya, di Nigeria sekitar 70% dari produksi kakao menghilang karena penyakit busuk buah. Penggunaan pemulihan tanaman jugalah terbatas. Ada dua alasan penting mengapa hal tersebut menjadi terbatas. Yang pertama, disebabkan faktor alami dari gen itu sendiri, di mana gen yang bermanfaat bagi satu jaringan tanaman bisa saja menjadi merusak bagi jaringan tanaman yang lainnya. Yang kedua, gen yang digunakan berulang kali dapat hilang selama proses pemulihan tanaman. Transfer gen dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan yang pertama, penembakan partikel. Prinsip dari metode ini adalah penembakan partikel DNA code secara langsung ke sel atau jaringan tanaman, di mana partikel DNA tersebut akan menembus dinding sel dan membran. Kemudian, partikel DNA berdifusi dan menyebar ke dalam sel secara independen. Untuk melakukannya digunakan senjata yang dapat menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikroproyektil tersebut akan mengantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Penggunaan senjata gen memberikan hasil yang bersih dan aman, meskipun ada kemungkinan terjadi kerusakan sel selama penembakan langsung. Yang kedua adalah karbid silikon. Suspensi sel tanaman yang akan ditransformasi dicampur dengan serat karbid silikon dan DNA plasmid dari gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam tub. Kemudian dicampur dan diputar menggunakan vortex. Serat silikon karbida berfungsi sebagai jarum injeksi mikro untuk memudahkan perpindahan DNA ke dalam sel tanaman. Yang ketiga adalah metode elektroporasi. Transfer DNA yang umum digunakan pada tanaman monokotil adalah elektroporasi dari protoplas. Elektroporasi menggunakan perlakuan listrik bervoltase tinggi yang menyebabkan permeabilitas tinggi pada membran sel dengan membentuk pori-pori sehingga DNA mudah penetrasi ke dalam protoplas. Perlakuan elektroporasi ini seringkali dikombinasikan dengan perlakuan PEG pada protoplas. Transfer gen secara tidak langsung dapat dilakukan dengan bantuan bakteri Agrobacterium. Bakteri ini mampu mentransfer gen ke dalam genom tanaman melalui expline, baik yang berupa potongan daun atau bagian lain dari jaringan tanaman yang mempunyai potensi beregenerasi tinggi. Agrobacterium tumefaciens galur alami memiliki plasmid Ti. Segmen spesifik DNA plasmid Ti disebut tDNA atau transfer DNA yang dapat berpindah dari bakteri ke inti sel tanaman dan berintegrasi ke dalam genom tanaman. Karena Agrobacterium tumefaciens merupakan patogen tanaman, maka Agrobacterium sebagai vektor yang digunakan untuk transformasi tanaman adalah bakteri dari jenis plasmid Ti yang dilucuti virulensinya, sehingga sel tanaman yang ditransformasi oleh Agrobacterium dan yang mampu beregenerasi akan membentuk suatu tanaman sehat hasil rekayasa genetik. Bioteknologi memiliki peran dalam mengendalikan penyakit tanaman. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya bioteknologi, kita bisa mendapatkan tanaman induk bebas patogen melalui perbanyakan klonal secara cepat. Dengan adanya bioteknologi ini merupakan langkah utama untuk mentransfer gen dari donor ke penerima.
pada patogen tumbuhan, khususnya bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dengan adanya bioteknologi, kita dapat mengendalikan penyakit tanaman dengan cara memasukkan gen ketahanan ke dalam tanaman dengan teknik rekayasa genetika. Bioteknologi juga merupakan ilmu yang mempelajari gen tumbuhan untuk ketahanan terhadap penyakit dan gen patogen untuk virulensi. Pertama, kita akan membahas mengenai teknik kultur jaringan. Fusi protoplas adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghindari masalah pada introgresi gen untuk resistensi. Dengan metode ini, faktor-faktor yang berkontribusi pada penghalang persilangan antar spesies dapat dihindari, dan hibrida yang layak telah ditemukan bahkan antara spesies yang berjauh-jauhan. Fusi yang diinduksi secara kimiawi. Fusion terjadi jika Ca2+ dan pH tinggi, yaitu antara 9 sampai 10. Bahan kimia yang umum digunakan adalah PEG. Penambahan PEG menyebabkan terjadinya adesi protoplas. Pengenceran PEG yang telah distabilkan, baik secara bertahap atau sekaligus akan menghasilkan fusi dan pencampuran sitoplasma. PEG menyebabkan sedikit dehidrasi pada protoplas dan menyebabkan kerutan pada membran. Tingkat fusi biasanya 1 sampai dengan 10%, karena agen fusi kimia bersifat toksik dan oleh karena itu merusak sel. Seleksi untuk resistensi penyakit. Seleksi in vitro memiliki keunggulan tersendiri dibanding sistem seleksi lainnya, dikarenakan memungkinkan penghematan ruang, waktu, dan uang yang signifikan. Untuk penyakit tanaman yang menyebabkan kerusakan melalui toksin, pemilihan sel untuk resistensi toksin dalam kultur dan regenerasi tanaman dari keturunan dari garis sel yang dipilih dapat memberikan genotip yang tahan penyakit. Di Biotechnology Center, New Delhi, tanaman tahan terhadap toksin diproduksi oleh Alternaria brassica, organisme penyebab hawar yang telah diisolasi. Teknologi RNA rekombinan. Rekayasa tanaman untuk ketahanan dapat dibagi terhadap penyakit dan juga hama. Jika terhadap penyakit, maka transfer dan ekspresi gen protein mantel dari virus mozaik tembakau dan virus mozaik alfalfa dalam tembakau menunda perkembangan penyakit pada tanaman transgenik. Sedangkan pada hama, ada gen dalam bakteri Bacillus thuringiensis yang menyandikan protein insektisida. Strain Bacillus thuringiensis beracun untuk serangga dipteran, lepidopteran, dan coleopteran. Menggunakan vektor plasmid T dari Agrobacterium tumefaciens, gen pengkode protein insektisida telah ditransfer ke tembakau, kentang, tomat, beras, dan jagung. Tanaman transgenik tersebut memiliki ketahanan terhadap serangga tertentu yang memakan tanaman ini. Yang kedua adalah teknik interferensi RNA. Selama beberapa dekade terakhir, fungsi yang dimediasi RNA telah meningkat pesat dengan ditemukannya RNA non-coding yang kecil yang memainkan peran sentral dalam proses yang disebut pembungkaman RNA. Namun, fenomena yang sangat penting dari penekanan ini dikenali sebagai manifestasi gangguan RNA atau RNAi, jalur endogen untuk regulasi post-transkripsional negatif. RNAi telah merevolusi kemungkinan untuk menciptakan kebiasaan knockdown dari aktivitas gen. Mekanisme RNAi adalah RNAi akan beroperasi dengan memicu aksi zat antara dsRNA yang diproses menjadi dupleks RNA dari 21 sampai 24 nukleotida oleh enzim mirip ribonuklease 3 yang disebut diser. Setelah diproduksi, molekul short interfering RNAs atau siRNA bergabung dalam kompleks multi-subunit yang disebut RNA Induced Silencing Complex atau RISC. RISC ini dibentuk oleh siRNA dan endonuklease di antara komponen lainnya. siRNA dalam RISC bertindak sebagai panduan untuk menargetkan degradasi mRNA.
Ketika molekul dsRNA diproduksi selama replikasi virus akan memicu pembungkaman gen. Proses tersebut disebut virus induced gene silencing atau VGS. Metode untuk menginduksi RNAi pada tanaman adalah sejumlah metode untuk pengiriman dsRNA atau siRNA ke dalam sel dan jaringan yang berbeda termasuk transformasi dengan vektor, pembentukan dsRNA untuk gen yang dipilih oleh suatu agrobakterium di mediasi transformasi. Manajemen penyakit oleh RNAi. Teknologi RNAi merupakan salah satu strategi untuk memerangi berbagai penyakit jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Kemungkinan eksploitasi komersial dari mekanisme biologis yang melekat ini untuk menghasilkan tanaman tahan penyakit di masa depan dengan mengambil keuntungan dari pendekatan ini, misalnya termasuk Cladosporium fulvum. Yang ketiga adalah teknik antibodi monoklonal. Pada teknik ini terjadi peleburan sel mikloma atau sel kanker dengan antibodi tubuh penghasil sel darah. Sel hibrid yang dihasilkan disebut dengan hibridoma. Sel hibrid pembentuk antibodi baru ini dapat ditumbuhkan dalam kultur yang tanpa batas. Setiap klon hibridoma hanya menghasilkan satu jenis antibodi, tetapi melalui teknik seleksi, klon yang menghasilkan antibodi yang diinginkan dapat dipilih. Antibodi monoklonal dapat diperoleh dari cairan kultur hibridoma dan dapat digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur antigen yang menginduksi produksinya. Menurut Malloy pada tahun 2003, teknik uji screening dari antibodi monoklonal dapat dilakukan dengan yang pertama, tikus diimunisasi dengan menyuntikkan antigen terpilih secara subkutan ke rongga peritoneum. Yang kedua, beberapa hari kemudian limfa diangkat dari tikus. Yang ketiga, sel antibodi disintesis dari limfa kemudian dicampur dengan sel kanker tikus yang tumbuh cepat, yang disebut myeloma, dengan adanya pelitilen glikol. Yang keempat, hasilnya adalah fusi hibridoma dari sel pembuat antibodi dan sel kanker. Yang kelima, semua sel hibridoma yang terjadi setelah fusi ditumbuhkan dalam media kultur selektif, kemudian campuran antibodi akan dilepaskan. Yang keenam, sel hibridoma individu tumbuh sebagai klon. Dengan cara ini, hanya satu jenis antibodi yang akan disekresikan oleh semua sel dalam klon. Yang ketujuh, setelah garis sel hibridoma yang diinginkan telah diidentifikasi dan diklon, kultur dapat diperluas dan klon dapat diuji untuk antibodi yang diinginkan. Yang kedelapan, setelah sel telah diklon, salah satu klon yang dipilih dikultur dan dibekukan dapat disuntikkan ke dalam rongga peritoneum tikus untuk menghasilkan cairan asketik. Dari cairan asketik akan terdapat antibodi monoklonal yang dimurnikan. Terakhir, sel yang disimpan dan dibekukan dapat digunakan pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Penggunaan dan aplikasi antibodi monoklonal. Yang pertama, aplikasi antibodi monoklonal yang paling efektif adalah dengan virus patogen tanaman. Teknik ini telah digunakan untuk identifikasi yang akurat dari virus. Yang kedua, prosedur ini sekarang digunakan untuk mempelajari bakteri dan jamur dan mungkin akan digunakan dalam penyelidikan berbagai populasi organisme rhizosfer. Teknologi ini juga sangat membantu dalam upaya mengidentifikasi bakteri pada populasi campuran. Penerapan teknologi ini pada jamur masih dalam tahap awal, tetapi memiliki potensi yang besar. Manajemen penyakit tanaman transgenik. Gen resistensi penyakit dapat bersumber dari patogen tanaman itu sendiri, seperti yang mungkin terjadi pada resistensi virus tanaman yang dimediasi oleh protein mantel, dan resistensi bakteri yang dimediasi oleh protein yang mengaktifkan toksinin aktivasi. Tanaman inang juga menyumbang sejumlah besar gen ketahanan penyakit, seperti yang mengkode protein terkait patogenesis atau PR,
yang telah digunakan untuk melawan penyakit jamur. Gen kandidat melawan virus patogen, salah satu contoh yang paling berhasil sampai saat ini adalah penggunaan ketahanan transgenik terhadap penyakit tanaman yang dicapai dalam pengelolaan virus Papaya ring spot di Hawaii. Gen kandidat melawan bakteri patogen. Penyakit pada tembakau yang disebabkan oleh Pseudomonas syringae pathovar tabasi adalah penyakit yang serius. Fitotoksin yang disekresikan oleh patogen secara drastis mengubah metabolisme asam amino tanaman dengan akumulasi amonia pada daun tembakau, yang pada akhirnya mengubah metabolisme asam amino tanaman. Menariknya, patogen yang mensintesis fitotoksin tetap tidak terpengaruh oleh toksin. Ini membentuk dasar untuk pencarian gen kandidat dari patogen itu sendiri. Gen pencegah racun yang dinamai TTR berhasil diisolasi dari patogen, dan gen yang sama diklon ke dalam kultivar tembakau yang menunjukkan ketahanan yang sangat baik. Gen kandidat terhadap patogen jamur. PR protein tampaknya menjadi sumber bagi gen kandidat ketahanan jamur. Protein ini dapat memainkan peran langsung dalam pertahanan dengan menyerang dan menurunkan komponen dinding sel patogen. Gen kandidat tipikal adalah bahwa pengkodean kitinase dan beta 1,3 glukanase meningkatkan ekspresi individu. Banyak PR protein di berbagai tanaman telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan terhadap Rhizoctonia solani. Hasil penelitian menunjukkan adanya gen kitinase dari biokontrol anti jamur Trichoderma viride yang memberikan resistensi transgenik terhadap patogen hawar pelepah padi. Sekian presentasi dari saya. Atas setiap kekurangan saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.